You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari kita tunduk kepala berdoa sebelum membaca merenungkan firman-Nya. Bapa di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur, terima kasih kesempatan ibadah, biarlah bukan hanya jadi rutinitas bagi kami, tetapi di dalamnya kami berjumpa secara pribadi dengan Tuhan yang boleh memberikan hidup yang baru kepada kami. Kerinduan kami kiranya ketika kami akan membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar, Tuhan tolong, agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa, pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman. Amin. Shalom. Selamat siang teman-teman, adik-adik yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kesempatan ini Tuhan berikan bagi kita untuk sama-sama beribadah. Ini bukan rutinitas, tetapi biarlah menjadi perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan. Tema yang diberikan bagi kita hari ini adalah Reborn in Christ. Saya mengajak kita melihat sama-sama satu bagian firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17 ya. Mari kita membaca bagian ini bergantian. Pria akan membaca ayat yang ke-15, lalu kemudian nanti yang perempuan membaca ayat yang ke-16. Kita semua membaca bersama ayat 17 ya. Oke? Yang pria akan mulai lebih dulu ya. 1, 2, ya. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sama-sama. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ayat 17 ini menjadi tema perenungan kita pada siang hari ini. Siapakah Yesus Kristus yang kehadirannya di dalam dunia ini bahkan membagi sejarah dunia menjadi dua? Sebelum Kristus, before Christ. Sekarang banyak yang tidak suka kata Christ-nya, jadi jadinya BC, before century. Dan AD. AD dalam bahasa Latin Anno Domini, tahun Tuhan kita. Anno itu tahun, menjadi kata annual. Lalu Domini berarti Tuan. Siapakah Yesus ini yang kehadirannya di dalam dunia bahkan membagi dua sejarah dunia? Tetapi yang menarik, bukan hanya itu, bukan hanya bagi sejarah dunia, bagi setiap orang yang telah menerima Yesus di dalam hatinya, maka kita pun mengalami kehidupan yang berbeda. Ada hidup yang dahulu di dalam dosa, dan hidup yang baru di dalam Kristus. Itulah tema kita, Reborn in Christ. Sehingga teman-teman perhatikan, bagi kita yang menerima Yesus, yang sudah percaya kepada Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, maka hidup kita pun mengalami ada yang old life dengan segala kebinasaannya, dan sekarang ada new life. Karena itu saya sepakat dengan pernyataan dari seorang pendeta bernama Timothy Keller. Kita sekarang kalau lihat status atau apa, kita langsung like begitu ya. Bagi generasi yang senang nge-like gitu ya, pendeta Timothy Keller mengatakan Jesus cannot just be liked. His claims
make us either kill him or crown him. Sehingga bagi kita yang berkata, Tuhan, Engkaulah sekarang Tuhanku, Rajaku dalam hidupku, maka saudara dan saya ada dalam hidup yang baru. Yang tadi kita baca, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kekristenan simbolnya salib. Perhatikan, dari salib merupakan satu-satunya jalan keselamatan, dan salib memberikan tujuan yang baru untuk kehidupan. Hari ini Alex ingin kita belajar dua hal saja. Sebagai ciptaan baru, bagaimana seharusnya hidup kita? Apa yang menjadi ciri dari kehidupan yang reborn in Christ? Ini yang sama-sama akan kita coba pelajari. Dari situlah kita coba evaluasi hidup kita. Yang pertama, orang yang sudah mengalami reborn in Christ, dia pun akan hidup serupa Kristus. Ya, coba kita lihat ayatnya sama-sama. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Mari kita baca. 1, 2, ya. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti. Nah, ini menarik untuk diperhatikan bahwa begitu saudara dan saya mengaku ada di dalam Tuhan, harusnya hidup kita mirip siapa? Ya mirip Tuhan. Dalam Yesus harusnya mirip Yesus. Ada nggak yang sudah lihat hidupmu begitu? Ada nggak teman di kelas atau mungkin dosenmu, ih kau Yesus banget gitu? Belum? Loh, berarti pertanyaannya mirip siapa ya? Saya ingat membesuk teman melahirkan, suami istri teman saya ya. Di situ saya jadi sadar. Coba Kak Alex tanya dulu. Ada nggak ya orang tua yang pingin anaknya itu makin hari makin mirip tetangga? Ada begitu? Papa mamamu gitu ya, begitu kau pulang gitu, ih anakku, Bapak bangga sekali lihat hidungmu makin mirip tante di seberang jalan. Saya pikir tidak demikian. Orang tua yang normal ingin anaknya mirip dia. Makanya waktu saya besuk teman melahirkan, suami istri ini teman ini ya, KTB saya, Komsel. Lalu kemudian mereka yang punya anak pertama kali, waktu kami besuk, pas bayinya baru selesai menyusu begitu ya. Yang menarik tuh, tiba-tiba istrinya pamer sama kami ya, Lex, lihat anak gua, ya. Terus kita liatin anaknya masih kecil, merem-merem gitu ya. Terus dia bilang, anak gua nih, lihat hidungnya, kan hidungnya hidungku ya Lex, jidatnya jidat papanya. Tiba-tiba suaminya ngomong, mama, hidungnya hidung papa, jidatnya jidat mama. Lalu mereka berantem di situ, hidung jidat begitu ya. Ya saya pikir namanya juga produk bersama, pasti mirip sana mirip sini begitu ya. Kalau kita adalah anak-anak Allah, kita hidup makin mirip siapa? Harusnya kita hidup serupa dengan Kristus. Kita bertumbuh makin hari makin serupa dengan Kristus. Karena itu kalau mau mengukur pertumbuhanmu sebenarnya sederhana, lihat aja kamu makin mirip siapa. Kalau orang lihat hidupmu, orang langsung bilang, wih, ada yang membedakan ya. Misalnya kalau orang lihat, wih, ini anak Ukrida, ini anak Trisakti, ini anak Untar. Itu sudah menunjukkan ciri. Dan kalau dikatakan kamu anak Allah, kamu anak yang mengikuti teladan Kristus, harusnya juga ini menjadi ciri khas kita. Reborn in Christ tidak dibuktikan dengan seberapa besar kalung salibmu. Tidak dibuktikan dengan seberapa besar salib di kamarmu. Tidak dibuktikan hanya karena kau punya foto Yesus di dompetmu. Tetapi apakah hidupmu makin mirip Kristus? Ini yang pertama ya. Yang kedua, bukan hanya hidup serupa Kristus jadi kerinduan kita, jadi ciri orang yang reborn in Christ, tetapi juga sekarang hidupnya untuk Kristus. Coba lihat ayat yang kita baca tadi ya. Kak Alex aja kita lihat sama-sama, perhatikan yang saya garis bawahi. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Ciri hidup dalam dosa itu cirinya titiriri, mati-matian untuk diri sendiri.
Tetapi buat kita yang telah mengalami karya keselamatan, sekarang tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Apa yang menarik? Saya membaca 1 Petrus ini jadi sadar kenapa saya harus hidup untuk Dia. Mari baca sama-sama. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. 1-2 ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara, kita telah dibeli, harganya lunas dibayar. Siapakah yang membeli kita? Dalam dosa kita harusnya binasa, tetapi Kristus mati menggantikan kita. Maka sekarang kalau saya adalah milik Kristus, Dia sudah bayar harga yang mahal membawa saya menjadi miliknya. Sekarang saya harus hidup buat siapa? Ya buat Kristus. Remaja-remaja di Amerika bahkan bikin gerakan pakai gelang WWJD. What would Jesus do? Mereka mengingatkan diri mereka, this is not my life. Sekarang adalah Kristus yang hidup dalam diri saya. Karena itu saya harus bertanya, bukan apa yang saya mau, tetapi apa yang Kristus mau dalam hidup saya. Petrus tadi ingatkan, harganya lunas dibayar. Paulus menyambung. Coba baca ayat ini ya. 1-2 ya. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kalau Tuhan minta hidup saudara dan saya tidak menjadi hal yang terlalu sulit. Karena Dia yang beli kita. Dan inilah yang digambarkan ya. Saya kadang-kadang coba pelajari. Iya, ini ya yang Tuhan mau. Perhatikan, untuk apa hidup bagi Kristus? Hidup yang bagaimana? Petrus melanjutkan. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia, yaitu Yesus sendiri, telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Jadi kalau kita masih hidup bagi dosa, saya pikir ya itu masa-masa perubahan. Harusnya arahnya hidup bagi Allah, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kristus mati untuk apa? Supaya engkau dan saya tidak terus hidup di dalam dosa, tetapi hidup di dalam kebenaran. Nah, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, inilah yang kita rindukan terjadi di hidup kita. Kalau sekarang saya reborn in Christ, Yesus hadir di hidup saya, maka ada dua sisi hidup, yang lama, yang baru. Dan yang baru ditandai dengan ciri saya semakin serupa Kristus dalam pikiran saya, dalam tingkah laku saya, dalam perbuatan saya, dan saya hidup bagi Kristus. Saya tidak lagi hidup bagi diri saya sendiri. Saya memikirkan bagaimana studi saya bagi kemuliaan namanya. Bagaimana semua yang saya pilih bukan buat kesenangan diri semata-mata, tetapi bagi kemuliaan Tuhan. Saya mau berikan beberapa aplikasi praktis di akhir, karena inilah yang Paulus sampaikan. Ketika dia bicara di kitab Efesus pasal yang keempat sampai pasal yang kelima, Paulus memberikan gambaran hidup baru itu seperti pakai baju. Pertama, menanggalkan. Ini bukan salah tulis, bukan meninggalkan. Itu istilah yang Paulus pakai. Hidup yang lama di dalam dosa seperti baju lama yang ditanggalkan. Tapi bukan hanya itu. Paulus juga bilang ada baju yang baru yang harus dikenakan. Bukan hanya ditanggalkan tapi dikenakan. Itulah sebenarnya hidup beriman kita. Makin hari makin menanggalkan keberdosaan dan makin mengenakan kebenaran. Nah, biar gampang, coba lihat ya, itu ayatnya jelas. Lihat saja yang Kak Alex garis bawahi. Menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Lalu kemudian setelah itu Paulus berikan contoh-contoh praktis.
Kadang-kadang kalau kita dengar khotbah, waduh khotbahnya bagus tapi gue gak ngerti apa sih yang gue harus lakukan. Lihat apa yang Paulus katakan. Paulus memberikan beberapa gambaran kehidupan mulai dari ini sampai ayat berapa nih? 24 ya. Mulai ayat 25 Paulus memberikan yang ditanggalkan dan yang dikenakan. Lihat yang pertama. 25 yang ditanggalkan itu dusta. Buanglah dusta. Ya kalau kalian warnanya jelas itu warna hijau. Saya coba bold yang ditanggalkan. Lalu yang dikenakan dan berkatalah benar. Nah, simple ya. Gimana hidup baru makin serupa Yesus? Kira-kira Yesus bohong-bohong gak ya? Makin menanggalkan dusta, buang dusta, tapi yang dikenakan berkata benar seorang kepada yang lain. Berikutnya, simple juga, marah. Coba lihat ya. Apa yang ditanggalkan? Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Jangan membuat kemarahan itu menjadi sesuatu yang dipendam, disimpan. Memang tidak secara khusus berarti yang dikenakan ya sebaliknya, ya. Sesudah itu Paulus lagi bicara mencuri. Ternyata ada jemaat yang dulunya pencuri, tapi karena dia telah bertobat, dia ikut dalam persekutuan jemaat. Lihat, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi. Apa yang dikenakan? Tetapi baiklah ia bekerja keras, melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Bahkan supaya dia bisa berbagi, jadi berkat buat orang lain ya. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Aduh kak, saya mah tidak suka nyolong. Oh mungkin ini yang perlu engkau dan saya buang. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Hati-hati ya, ini simple aja. Mau hidup mirip Yesus? Saya mikir gitu ya, kalau anak sekarang juga ya. Karena saya naik angkot ketemu anak sekarang ya, anak SD. Tiba-tiba dia ngomong, gila tuh guru, anjing banget. Ih, saya bilang anjing adalah salah satu kosakata baru ya dalam kehidupannya. Kira-kira kalau Yesus ngomong gitu, hai, gue gimana ya, anjing banget sih, anjing lu gitu ya. Saya kadang mikir gitu ya, apa bedanya dong orang Kristen sama yang bukan ya? Hati-hati mulutmu mempermalukan Tuhan. Emosi yang negatif, yang ditanggalkan, kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Emosi yang positif yang dikenakan. Nah, ramah seorang kepada yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Hiduplah di dalam kasih. Itu pasal 5. Jadi nanti kalau kalian lihat di Alkitab ya, 5 top 10 dosa itu salah satunya perkataan, salah duanya ya ini, percabulan. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran dan keserakahan disebut saja pun jangan. Hati-hati dengan percabulan. Dan ini lagi, kata-kata lagi ya sampai pasal 5. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari hari ini, waktu kita katakan saya ada di dalam Tuhan, saya kiranya hidup bagi Dia. Pernah lihat gambar ini? Ini namanya ilustrasi roda. Harusnya orang Kristen hidupnya seperti roda. Roda itu yang muter mananya? Porosnya. Di pusat hidup harus ada Kristus. Terima Yesus dalam hidupmu. Tapi kemudian ada 2 jari-jari. Satu yang vertikal, hubungan dengan Allah. Yang horizontal, hubungan dengan sesama. Jadi bagaimana membangun hidup yang baru? Pusatnya harus Kristus. Lalu bangunlah secara vertikal. Saya bicara sama Tuhan, namanya doa. Tuhan bicara kepada saya lewat, dari kecil kita udah tahu bagaimana bertumbuh adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Masih begitu nggak? Aduh kak, saya baca kitab suci iya, doa juga iya, masalah saya tiap harinya. Ayo. Waktu ditanya, gimana dek saat teduhmu? Teduh kak, teduh sekali.
Waktu mau cari kampus, mau masuk kuliah, rajin banget doa, rajin banget saat teduh. Tapi begitu sudah dapat kampus, sudah kuliah, Tuhan jadi nomor sekian. Jangan-jangan lagu kita udah ganti. Tidak baca kitab suci, tidak doa tiap hari, tidak bertumbuh. Mau pakai gerakan, tidak bertumbuh. Bangga lagi tidak bertumbuh. Cek hidupmu. Kamu butuh Tuhan, bukan Tuhan yang butuh kamu. Dengan sesama, horizontal. Ke dalam sesama anak Tuhan kita harus rajin bersekutu. Kalau nanti sudah nggak wajib. Kak Alex ingin lihat masih berapa banyak yang datang ikut PM. Kalau semua persekutuan karena wajib, waduh, berarti kamu tidak punya kerinduan sungguh-sungguh yang dalam. Dengan anak Tuhan bersekutu. Keluar dengan mereka yang belum percaya, bagian kita bersaksi. Jadi sebenarnya lagunya nggak cukup ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, harusnya ditambah. Rajin bersekutu dan giat bersaksi. Itu baru lengkap lingkarannya. Tuhan tidak panggil kamu menjadi orang yang diselamatkan hanya supaya kau hidup bagi dirimu. Tapi kau bangun relasi dengan Dia dan kau bangun relasi dengan sesama. Tuhan menolong kita bukan cuma jadi pendengar firman, tapi jadi pelaku-pelaku firman. Amin. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih banyak buat firman-Mu. Terima kasih buat setiap hati yang terbuka di hadapan Tuhan. Dan hari ini kami rindu. Kami adalah orang-orang yang telah dibaharui, dilahirkan kembali di dalam Kristus. Kami menjadi pribadi-pribadi yang hidup serupa Kristus dan hidup bagi Kristus. Terima kasih. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar yang setia, tapi jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami, yang telah mati bagi kami, supaya kami boleh hidup serupa Dia dan hidup bagi Dia. Kami sudah berdoa. Amin.